Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdinansyah akan menjelaskan tentang media grafis dan media OHP atau OHT. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang lain. Yang termasuk media grafis antara lain: yang pertama grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan flanel, dan bulletin board. Adapun kelebihannya yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang kedua yaitu media OHP atau OHT. OHP dapat diartikan sebagai alat yang dapat memproyeksikan gambar melalui atau di atas kepala ke layar atau ke tempat proyeksi lainnya yang bersifat diskop. Dibandingkan dengan alat-alat proyeksi lainnya, OHP merupakan alat proyeksi yang paling sederhana karena peralatannya hanya menggunakan sistem optik atau lensa dan elektrik atau kipas pendingin atau lampu proyeksi. Adapun kegunaannya yaitu yang pertama, pengganti papan tulis, tempat menunjukkan atau memproyeksikan, tempat menunjukkan bayangan suatu benda, tempat menunjukkan model-model barang kecil baik dalam bentuk gerak atau diam, untuk mendemonstrasikan suatu percobaan, untuk menunjukkan diagram aliran suatu sistem tertentu, dan untuk memperlihatkan suatu sistem tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media modul. Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran mengandung sequencing yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pelajaran. Terdapat 5 kategori kapasitas yang dapat dipelajari oleh pelajar, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetisi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa, sehingga mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis audio. Media audio merupakan media untuk penyampaian pesan pengirim ke penerima pesan melalui indera pendengar. Agar media tersebut benar-benar dapat membawakan dengan mudah diterima oleh pendengar, maka harus menggunakan bahasa audio, misalnya suara, bunyi, musik. Selain itu, media audio dapat digunakan sebagai bahan pengajaran, misalnya pengajaran bahasa literari, yakni pembacaan saja, ataupun pengajaran bahasa asing, bahkan dapat digunakan bahan pengajaran radio atau radio pendidikan. Selain itu, media audio memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, tidak begitu mahal dalam kegiatan pembelajaran. Auditornya hemat karena dapat dihapus dan dapat diganti dari materi yang baru. Selain itu, dapat digunakan dalam kegiatan kelompok ataupun individu. Bahkan, tunanetra ataupun tunasara dapat menggunakan media audio sebagai media pembelajaran. Selain itu, media audio memiliki beberapa macam, di antaranya ada radio, ada alat perekam pita magnetik, bahkan laboratorium bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaltul Laili. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual adalah media penyaluran pesan
yang memanfaatkan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Jenis media audiovisual ini seperti halnya televisi, film, ataupun video. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual. Kelebihan media audiovisual yang pertama yaitu film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. Yang kedua, dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat secara langsung. Adapun yang ketiga, dapat dilihat oleh kelompok kecil maupun besar. Dan ada juga kelemahan dari media audiovisual. Di antaranya yang pertama yaitu pengadaan memerlukan biaya yang cukup besar. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan. Kecuali dirancang terlebih dahulu untuk kebutuhan sendiri. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Pengertian, kelebihan, dan kekurangan media komputer. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output beberapa informasi. Komputer merupakan salah satu teknologi pengajaran penting yang digunakan dalam pendidikan. Menghasilkan output beberapa informasi. Komputer merupakan salah satu teknologi pengajaran penting yang digunakan dalam pendidikan. Adapun kelebihan dan kekurangan media komputer. Kelebihannya, meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa, meningkatkan motivasi siswa, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, mereduksi penggunaan waktu dalam menyampaikan materi. Adapun kekurangannya, dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menjawab sesuai semua permasalahan siswa. 2. Masih relatif mahal. 3. Tidak dapat melihat teknik siswa dalam menjawab soal dan menguatkan. 4. Mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media komputer memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Pengertian PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program komputer yang digunakan untuk presentasi. Microsoft PowerPoint merupakan pengembangan dari Microsoft lainnya. Aplikasi Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Skin dan Dennis Austin sebagai presentator untuk perusahaan Photoshop. Selanjutnya, PowerPoint kala itu hanya menggunakan warna hitam dan putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Setahun kemudian, versi dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Penggunaan fitur-fitur media PowerPoint tentunya akan memberikan tambahan nilai estetika, di mana dengan menggunakan fitur-fitur ini diharapkan presentasi akan menjadi lebih hidup. Berbagai ragam fitur-fitur media PowerPoint yang bisa dipilih yaitu pemberian grafik dan gambar, teks, foto, suara, menyisipkan word art, dan mengatur model transisi ketika terjadi peralihan dari satu slide ke slide berikutnya, menambahkan pola, mengatur warna teks, dan memberi bayangan, membuat chart dan bagian organisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melita Putri. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, karakteristik pembelajaran berbasis internet
sangat bervariasi tergantung pada implementasinya dalam dunia pendidikan. Implementasi dari pembelajaran berbasis internet setidaknya ada dua, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis internet diselenggarakan secara sederhana, dan yang kedua, pembelajaran berbasis internet melalui portal e-learning. Ciri-ciri pembelajaran berbasis internet secara e-learning adalah terciptanya lingkungan belajar yang fleksibel dan distribusi. Mahasiswa menjadi sangat fleksibel dalam memilih waktu dan tempat belajar karena mereka tidak harus datang di suatu tempat pada waktu tertentu. Pihak pengajar dapat memperbarui materi-materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. E-learning dapat diimplementasikan dalam bentuk asinkronus dan sinkronus atau campuran dari keduanya. Contoh e-learning asinkronus banyak dijumpai di internet baik sederhana maupun melalui portal e-learning. Sedangkan dalam e-learning sinkronus, dosen atau pengajar dan mahasiswa harus berada di depan komputer secara bersama-sama karena proses pembelajaran dilaksanakan secara live baik dari video ataupun audio. Pemakaian asinkronus dan sinkronus secara bersamaan bisa disebut dengan blended e-learning, yakni pembelajaran yang menggabungkan semua pembelajaran, misalnya offline dan online maupun live dan tatap muka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.